Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asrinawati dengan NIM 13046220881. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai konteks umum identitas nasional, unsur-unsur identitas nasional, dan juga salah satu pola perilaku atau kebudayaan bangsa Indonesia yang merupakan contoh dari identitas nasional. Nah, istilah identitas nasional atau national identity berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Sedangkan kata nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar dan diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Nah, menurut Camim, identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Sedangkan menurut Kailan, istilah identitas nasional secara terminologis yaitu suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lain. Identitas nasional Indonesia terbentuk karena rakyat Indonesia memiliki pengalaman sejarah dan penderitaan yang sama. Jadi, pada masa sebelum kemerdekaan, bangsa Indonesia memiliki pengalaman yang sama dalam mengusir penjajah, yang mana tentunya membutuhkan pengorbanan. Nah, perjuangan yang sama dalam mengusir penjajah inilah yang meleburkan perbedaan agama, suku, bahasa daerah, dan sebagainya. Perasaan senasib ini mendorong tumbuhnya kesadaran bahwa kita memang memiliki banyak perbedaan. Namun, perbedaan itu tidak dapat menutup kenyataan bahwa kita juga memiliki kesamaan sejarah dalam melawan penjajah. Pengalaman sejarah inilah yang dapat menumbuhkan kesadaran kebangsaan, kemudian melahirkan identitas nasional. Unsur-unsur identitas nasional. Nah, menurut Ubaidillah, secara umum terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Pertama adalah pola perilaku, yaitu gambaran pola perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari seperti adat istiadat, budaya dan kebiasaan, ramah tamah, hormat kepada orang tua, dan gotong royong merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya. Yang kedua yaitu lambang-lambang, adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang biasanya dinyatakan dalam undang-undang misalnya bendera, bahasa, dan lagu kebangsaan. Yang ketiga yaitu alat-alat perlengkapan, adalah sejumlah perangkat atau alat-alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan yang berupa bangunan, peralatan, dan teknologi. Misalnya bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lainnya. Keempat yaitu tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan yang bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Menurut Winarno, terdapat bermacam bentuk identitas nasional Indonesia. Pertama, bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kedua, bendera negara yaitu bendera merah putih. Ketiga, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya. Keempat, lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Kelima, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Keenam, dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Ketujuh, konstitusi atau hukum dasar negara yaitu Undang-Undang 1945. Kedelapan, bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Kesembilan, konsepsi wawasan Nusantara. Kesepuluh, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Salah satu pola perilaku bangsa Indonesia yang merupakan contoh dari identitas nasional yaitu tradisi Mangalomang, yang berasal dari daerah Mandailing Natal, Sumatera Utara. Mangalomang sendiri berasal dari bahasa daerah Mandailing Natal yang artinya memasak beras ketan memakai santan kelapa dan garam di dalam bambu. Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat Mandailing Natal saat menyambut hari raya besar Islam yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Tradisi ini dilakukan oleh warga dengan bahu-membahu memasak lomang yang dipanaskan di atas api yang besar. Nah, saat proses pembuatan, warga maupun setiap keluarga yang ada di rumah atau kampung tersebut bergotong royong membagi tugasnya. Ada yang bertugas mengambil kayu bakar, ada yang menjaga lomang yang sedang dimasak. Selain karena kelezatannya, lomang yang dimasak dalam tradisi ini pun menjadi spesial karena kentalnya rasa kebersamaan pada proses pembuatan lomang tersebut. Nah, menurut saya, tradisi Mangalomang sendiri dapat dijadikan identitas nasional sesuai dengan pendapat Ubaidillah dalam karya buku Ujang Chandra. Karena dalam tradisi ini, setiap masyarakat yang berada di daerah Mandailing Natal tersebut
Menjalin tali silaturahmi, rasa kekerabatan, rasa kekeluargaan, dan juga semangat gotong royong, yang mana hal ini sesuai dengan komponen identitas nasional yaitu pola perilaku. Pola perilaku masyarakat Mandailing Natal merupakan salah satu identitas nasional yang sumbernya dari adat istiadat dan juga budaya. Sekian paparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.